Shalom, jumpa lagi dengan saya lewat channel Klavus Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Untuk kesempatan yang baik ini Engkau perkenankan bagi kami, pemirsa Klavus Sukacita, melalui channel Klavus Sukacita ini kami akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus hadir dan tuntun kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat menyimak, memperhatikan, menyimpang firman Tuhan dalam hati dan kehidupan kami dan melakukannya. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami memohon. Amin. Pemirsa, bagian Alkitab yang menjadi bagian bacaan serta perenungan kita di kesempatan ini terdapat dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selamanya. Amin. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini, kitab Yosua pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-6, kita dituntun dengan tema keteguhan dalam menghadapi tantangan. Keteguhan dalam menghadapi tantangan. Pemirsa, setiap manusia tentunya Tuhan punya tujuan baginya. Siapa sangka seorang abdi Musa dipilih menjadi pemimpin bangsa Israel setelah Musa meninggal. Suatu kehormatan yang Allah berikan kepada Yosua. Selain ia cakap, ia pandai, tetapi ia juga setia dalam pengabdiannya bagi Musa, pemimpin bangsa Israel yang dipilih Allah dan diutus untuk membebaskan, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Banyak hal tentu telah didapati dari Musa, baik pengalaman, iman, kepemimpinan, aturan-aturan, hukum-hukum, dan strategi perang. Tentu hal itu menjadi modal bagi Yosua untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dan Allah sendiri yang membawa, Allah sendiri yang memilih Yosua dan memberi perintah kepadanya untuk membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian yang Allah berikan bagi nenek moyang mereka. Pemirsa, suatu tugas yang besar. Tentu sebagai manusia, Yosua pasti tidak sanggup dan rasa-rasanya akan tolak meski ia belajar banyak dari Musa. Tetapi masalahnya yang mungkin secara manusia ini memimpin, mengatur dan mengarahkan orang dengan jumlah yang banyak, belum lagi harus menghadapi para lawan. Pasti sebagai manusia Yosua tidak sanggup. Tetapi mari kita lihat betapa Allah peduli, tidak semata mengangkat orang lalu membiarkan orang itu menjalani tugas itu. Tetapi Allah pun menyatakan janji bahwa aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Suatu jaminan yang Allah berikan kepada Yosua untuk sebuah tugas yang besar yang Allah berikan kepadanya. Nah, pemirsa Klavus Sukacita yang diberkati, tujuan Tuhan harus digenapi, dan itu melalui perantara. Dan bagi Musa yang telah selesai dalam masa kepemimpinannya, maka Yosua sebagai penerus dari tujuan Allah bagi bangsa Israel. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, tentu Allah tahu
Sehingga suatu pegangan nasihat yang Allah berikan bagi Yosua agar Yosua semakin dikuatkan untuk memimpin bangsa Israel dengan jumlah yang begitu banyak. Tentunya menghadapi manusia dengan jumlah yang banyak, dengan karakter pribadi yang berbeda-beda, pastilah sangat sulit. Tetapi suatu jaminan yang Allah berikan bahwa Allah tidak akan membiarkan Yosua meninggalkan Yosua. Allah selalu menyertainya. Nah, pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati, tentu dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya belajar dari kisah Yosua yang Allah pilih dengan memberi jaminan atas tugas panggilan pengutusan itu. Tentu pemirsa kita juga tidak terlepas dari tantangan dan persoalan. Ketika kita diberi petunjuk oleh hikmat Allah melalui nasihat firman Tuhan untuk jangan takut melakukan dan menjalankan nasihat firman Tuhan itu, sebab sudah seharusnya kita menghidupkan firman Tuhan itu dalam perjalanan hidup kita. Kadang kita suka mendengar firman Tuhan, tapi untuk memberlakukannya sulit, sukar. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kemana dan dimanapun kita ada. Oleh sebab itu, mari sebagai orang percaya, ketika tantangan, persoalan, pergumulan ada dalam perjalanan hidup kita, kita tetap jaga hati dan iman kita, supaya tidak mudah goyah oleh berbagai hal yang datang dari orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mudah goyah, tidak mudah goncang oleh karena sindiran orang, oleh karena fitnahan orang, oleh karena godaan dari dunia ini. Hendaknya kita mau memberi diri untuk selalu dikuatkan oleh firman Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tantangan boleh datang, tetapi kita tetap kuat teguh di dalam menghadapi itu, sebab Tuhan yang kita imani pasti menepati janjinya, dan tujuan Tuhan dapat terlaksana di dalam dan melalui diri dan hidup kita. Amin. Mari berdoa. Terpuji Engkau Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bersyukur lewat kesempatan ini, lewat channel Kelas Sukacita firman Tuhan diberitakan untuk belajar dari kisah Yosua dengan segala latar belakang kehidupannya. Tuhan mengangkat ia menjadi seorang pemimpin, membawa bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian yang Allah berikan. Tentu tidak mudah, tapi janji penyertaan Tuhan menjadi pegangan baginya. Biarlah kami juga dikuatkan oleh firman Tuhan ini, kala kami ada dalam pergumulan-pergumulan yang berat, mengimani bahwa Tuhan Allah pasti dan selalu menyertai kami. Oleh sebab itu, biarkanlah Roh-Mu bekerja dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami semakin dikuatkan, diteguhkan hati, iman, roh kami, untuk tetap percaya bahwa Allah ada bersama dengan kami. Allah tidak meninggalkan kami, Allah tidak membiarkan kami. Kami percaya itu. Terima kasih, biarlah firman Tuhan ini Roh Kudus memeteraikan di dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami, bahkan pemirsa Kelas Sukacita, dapat memberlakukannya dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji namamu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.